pekerjaan saudara Perumahan Paradis Timur Raya Blok F 22. Di dalam undang-undang pers, tentunya profesi pers ini ada MOU dengan Polri. Apabila ada permasalahan tentang pemberitaan, tentunya kan ada hak jawab dari para pihak. Bukan langsung main lapor polisi. Nah, di dalam keterangan Ayu Thalia dituduh tadi katanya terjatuh-jatuh. Pertanyaan saya, itu kan acaranya bukan live. Dan itu taping, ya? Direkam. Mungkin acaranya live, Bang. Cuma kutipannya salah. Nah, kutipannya tadi udah disampaikan kan? Kutipannya tadi ada yang salah sehingga wajib beliau menyatakan keberatan. Nah, dan sekarang di take down ya. Nah, dan sekarang keterangan dari klien kami berita tersebut sudah di take down. Ya, ini kita sesalkan sekali. Kenapa permasalahan ini langsung dibawa ranah pidana bukan melalui Dewan Pers? Ya. Terus yang kedua, posisi Ayu Thalia ya adalah sebagai pelapor. Ya, tolong diingat, sebagai pelapor. Kenapa dia melapor? Karena dia merasa sebagai korban dugaan penganiayaan. Pertanyaan saya, apabila Ayu Thalia ini tidak melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana terus dia cuap-cuap di media, ini yang berbahaya. Nah, dia melaporkan peristiwa tersebut karena dia mengalami kekerasan ataupun perlakuan yang tidak baik. Nah, sehingga Ayu Thalia, Kak Ayu ya, membuat laporan polisi di Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Setelah itu diketahui oleh pihak pihak pelapor sekarang ini, yang bersangkutan melaporkan ke Polres Jakarta Utara dengan dasar fitnah dan pencemaran nama baik. Jelas di dalam pasal 10 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi, jelas dikatakan seorang pelapor tidak bisa dituntut secara hukum. Itu ayat satunya. Seorang pelapor atau saksi atau korban tidak dapat dituntut secara hukum terkait dengan laporannya yang sedang berlangsung dengan iktikat baik. Itu bunyi pasalnya. Yang kedua, di ayat 2-nya itu jelas terkait dengan laporannya yang sedang berlangsung dengan iktikat baik. Itu bunyi pasalnya. Yang kedua, di ayat 2-nya itu jelas apabila ada tuntutan balik nih, ya, tuntutan hukum seperti yang terjadi ini, ya, terlebih dahulu harus diproses dulu laporan beliau ini melalui pengadilan dan memperoleh putusan yang ingkrah, baru diproses laporan baliknya tadi. Ini bukan Fitra yang bicara, tapi pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Ini terbalik gitu loh. Laporan balik yang diproses, laporan dia dihentikan. Mengenai dihentikan, kami menilai ada kejanggalan terkait dengan penghentian laporan Kak Ayu di Polsek Penjaringan. Yang dasarnya di dalam SP2HP itu saya baca tidak ditemukan peristiwa pidana. Pertanyaan kami cuma simpel. Apakah luka lecet itu bukan peristiwa pidana? Apakah luka-luka itu bukan peristiwa pidana? Apakah luka-luka itu adalah perkara perdata? Tidak. Dia mengalami kekerasan dan mengalami luka-luka. Kalau alasannya itu tidak cukup bukti, mungkin masih logika kita pikirkan kan gitu. Karena tidak ada saksi atau tidak ada CCTV kan gitu. Itu mungkin masih logika. Ini hal logikanya tidak ditemukan tindak pidana. Bagaimana mungkin? Makanya saya bilang, kalau perkara ini mau terang benderang kita ingin mencari kebenaran, ya, kita ingin mencari fakta dan mencari kebenaran, tolong CCTV yang ada di Prestige itu dibuka semua. Biar terlihat pada waktu kejadian itu. Ini saya lihat tidak ada CCTV dijadikan sebagai alat bukti. Yang dijadikan alat bukti cuma pembicaraan beliau, Kak Ayu, di media pers. Padahal pers ini dilindungi oleh undang-undang pers.
Loh bagaimana kita sebagai narasumber tiba-tiba dipidanakan? Kita juga takut. Nanti kita berbicara diundang oleh salah satu media televisi ataupun salah satu media online, tiba-tiba ada yang laporin kita. Seharusnya kan dia memberikan hak jawab dulu dong. Diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini kasihan beliau, apalagi dia seorang perempuan. Dia ini sebenarnya menahan air mata dia. Karena saya berikan selalu motivasi dan semangat. Kalau kita berbicara dari hati nurani dia ini sudah menangis. Setiap hari beliau menangis, tapi saya lihat beliau menghibur dengan sesuatu hal yang dapat meringankan pikirannya. Itu. Tata sendiri mungkin gimana sih, kan dari pihaknya saya sendiri udah menutup pintu damai juga ya. Pendirian awal saya tidak pernah berubah. Begini ya. Orang saya korban, saya nggak salah. Kenapa Dia saya mau- harus iya. minta maaf? Apa yang kami tegaskan sini? Masa dia meminta maaf terhadap perbuatan yang tidak dia lakukan? Itu yang simpelnya. Kok disuruh minta maaf? Kita ini adalah manusia yang merdeka gitu. Kita bukan zaman perbudakan lagi. Dia mengakui kesalahan untuk meminta maaf padahal dia tidak melakukan peristiwa tersebut. Dia meminta perlindungan kepada polisi dengan membuat laporan polisi agar tidak terjadi lagi peristiwa yang sama yang ia alami. Jadi kalau dibilang meminta maaf, terus jangankan meminta maaf, dipaksa saja ataupun ditahan saja di penjara 1 hari saja ataupun 1 jam, beliau nggak akan mau, karena dia benar gitu loh. Sepanjang kita benar, apa yang kita takut? Itu yang saya bilang tadi. Adinda, Dek, kau ini, saya tanya lagi sebelum itu, benar nggak? Nggak pernah saya melakukan seperti itu, Bang. Perbuatan itu saya alami. Jadi saya berani dan saya benar-benar menyampaikan peristiwa ini kepada Abang. Jadi sehingga saya minta kepada beliau, apabila kau benar, jangan kau minta maaf. Gitu. Bang tadi sempat disinggung ada salah kutipan ya tadi. Itu juga boleh dijelasin maksudnya. Terus abis ini langkah persidangannya seperti apa? Oke. Yang akan ditempuh. Yang pertama kan di dalam bukti daripada jaksa penuntut umum itu dikatakan bahwasanya Ayu Thalia itu terjatuh-jatuh gitu. Tidak ada dibuat di situ didorongnya gitu. Terus dibandingkan dengan konferensi pers yang lain. Jadi kan di sini saya lihat jaksa penuntut umum ingin membawa arah ini kepada keterangan yang berbeda-beda. Loh, kalau media ini kan bebas memberikan berita sepanjang itu bisa berdasarkan fakta yang sebenarnya kan gitu, maupun opininya seperti apa itu kewenangan kebebasan pers. Setelah mendengar dakwaan dari JPU sendiri seperti apa? Saya serahkan semuanya sama kuasa hukum saya sama Bang Fitra. Bang Fitra gimana? Baik teman-teman, yang pertama kita membahas dakwaan dulu ya. Dakwaan jaksa penuntut umum itu mendakwa Ayu Thalia dengan pasal 310 KUH pidana dan 311 KUH pidana dengan dasar pencemaran tertulis secara pidana umum. Dan di dalam dakwaan itu jaksa penuntut umum mengajukan alat bukti ITE dengan alat bukti media pers. Itu dulu saya terangkan. Di dalam rangkaian dakwaan tadi sudah kita dengar bersama, jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Apalagi yang dijadikan bukti ini adalah media pers seperti detik.com, seperti Berita Satu, dan tayangan Trans TV Rumpi No Secret. Pertanyaan saya, ini kan teman-teman juga awak media, ya. Media pers ini telah diatur ketentuannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Nah, dalam alat bukti tersebut ada alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan resume berkas perkara, mengambil bukti dari acara
Trans TV tadi, Rumpi tadi. Nah, kalau itu yang diambil oleh jaksa penuntut umum, buktinya dijadikan ke dalam pokok persidangan ini, yang pertama, pertanyaan kami, apakah terhadap bukti tersebut sudah dilakukan copper both side? Tuh, satu. Yang kedua, apakah alat bukti tersebut ya telah berkoordinasi dengan Dewan Pers? Karena ini media pers loh, terdaftar di Dewan Pers. Dan beliau dijamin oleh konstitusi dan undang-undang pers untuk memberikan untuk memberikan keterangannya, bukan pendapat ya, keterangannya sesuai fakta yang dia alami.